Audio Jungle. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai distorsi pasar. Nah teman-teman, sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Sekian lama belajar ekonomi, materi bab terakhir mengenai distorsi, kami kelompok 11 Makul Pemi jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terhormat kepada Bapak Pambudi Utomo, Sarjana Ekonomi Syariah dan Magister Ekonomi, serta rekan-rekan AKS 3J yang mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menyerap ilmu. Izinkanlah kami dari kelompok 11 memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Melani Devi Permitasari dengan NIM 205211347, yang kedua yaitu saya sendiri Esmawati NIM 205221352, dan yang terakhir rekan saya yaitu Putri Gina Aprilia dengan NIM 205221370. Baik teman-teman, kita akan membahas mengenai distorsi pasar. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari distorsi pasar itu sendiri. Nah, kita kelompok 11 membaginya menjadi 3. Yang pertama yaitu distorsi pasar merupakan kondisi di mana pasar yang kurang seimbang sehingga dapat mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Yang kedua yaitu distorsi pasar dapat membuat kondisi ekonomi menjadi tidak efisien sehingga dapat mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial. Nah, yang terakhir yaitu menurut fikih Islam, distorsi penawaran lebih dikenal dengan sebagai ihtikar, sedangkan distorsi pada permintaan dikenal sebagai baina jasidah. Jadi di sini baina jasi ini merupakan suatu rekayasa pasar, teman-teman. Jadi di mana seseorang produsen itu menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual tersebut naik. Bentuk dari distorsi pasar itu sendiri terbagi menjadi 3, distorsi permintaan dan distorsi penawaran. Yang kedua yaitu tagrir atau ketidakpastian yang biasa disebut sebagai goror, dan yang ketiga yaitu tadlis atau penipuan. Nah teman-teman, kita akan membahas satu persatu mengenai bentuk dari distorsi pasar. Distorsi permintaan dan distorsi penawaran itu terbagi menjadi 2, ada baina jasi dan ihtikar. Sebenarnya mengenai baina jasi tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu suatu rekayasa permintaan di mana harga produk tersebut bisa menjulang lebih tinggi. Jadi di sini merupakan transaksi yang diharamkan di mana penjual menyuruh orang lain untuk menawarkan produknya, memuji-muji produknya agar orang lain tertarik untuk membeli produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ihtikar. Ihtikar ini lebih ke suatu penimbunan barang. Terdapat beberapa komponen-komponen diantaranya yaitu yang pertama mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok barang tersebut. Yang kedua yaitu menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum muncul kelangkaan. Yang ketiga yaitu mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan sebelumnya dari komponen 1 dan juga komponen 2. Ambil saja contoh mengenai penimbunan masker. Dulu awal-awal pandemi COVID-19 terdapat beberapa oknum yang sengaja menimbun stok masker, dan setelah masker tidak ada, maka oknum tersebut mengeluarkan masker tersebut atau produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga normal. Itu merupakan suatu ihtikar dan itu transaksi yang diharamkan dalam Islam. Yang kedua yaitu mengenai tagrir. Tagrir di sini merupakan ketidakpastian antara kedua pihak. Jadi tagrir ini berakibat bencana bagi penjual dan pembeli karena tidak ada kepastian antara penjual dan pembeli tersebut. Tadlis atau penipuan, kondisi ideal dalam pasar apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya ada macam-macam tadlis penipuan dalam transaksi ekonomi Islam. Yang pertama ada tadlis kuantitas. Tadlis dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Yang kedua, tadlis dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk, tidak sesuai dengan apa yang
disepakati antara si penjual dan pembeli. Yang ketiga, tadlis harga atau goban. Tadlis dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih tersebut disebut dengan goban. Yang keempat, tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis dalam waktu penyerahan merupakan penipuan bila si penjual tahu persis itu tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun akan menyerahkan barang tersebut esok hari. Transaksi-transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam. Ada transaksi yang haram zatnya dan selain zatnya. Transaksi yang haram zatnya atau objek transaksinya, suatu transaksi yang dilarang karena objek atau barang atau jasa yang ditransaksikan merupakan objek yang dilarang atau haram. Dalam hukum agama Islam, seperti memperjualbelikan alkohol, narkoba, organ manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan transaksi yang haram selain zatnya itu merupakan berdasarkan cara bertransaksinya. Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian: tadlis, ihtikar, bai najasi. Apa itu tadlis? Tadlis yaitu sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak lain dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Sedangkan ihtikar merupakan sebuah situasi di mana produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai atau penawaran agar harga produk yang dijual itu naik. Sedangkan bai najasi merupakan situasi di mana konsumen atau pembeli menciptakan demand atau permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk tersebut sehingga harga produk itu akan naik. Selanjutnya, haram selain zatnya atau cara bertransaksinya. Jenis ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tahrir atau gorar, riba, maisir, talaqi jalab atau talaqi ruban, jual beli, hadir lil ba'at, riswa atau suap. Apa itu tahrir atau gorar? Tahrir yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Sedangkan riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Sedangkan maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Selanjutnya ada talaqil jalab atau talaqil ruban. Yang dimaksud dengan jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain, sedangkan ruban merupakan perdagangan yang menaiki tunggangan. Dan apa yang dimaksud dengan jual beli lil ba'at? Lil ba'at itu merupakan orang kota yang menjadi calo. Sedangkan riswah atau suap merupakan pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Pasar dalam ekonomi Islam, yaitu permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar,
Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya, penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Kelemahan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam yaitu pasar selalu berpihak kepada yang kuat, baik dari segi kapital, ilmu pengetahuan, teknologi maupun manajemen. Selain itu, persoalan-persoalan ekonomi tidak bisa dilakukan hanya oleh mekanisme pasar saja, tetapi juga dapat melalui mekanisme non-pasar. Sebagaimana telah diterapkan dalam sejarah, pemerintahan Islam pada masa lalu tidak pernah lepas dari peran dan intervensi negara terhadap aktivitas bisnis masyarakat. Selanjutnya adalah penanganan pemerintah mengenai distorsi pasar dalam Islam. Dalam Islam, pemerintah memiliki hak untuk turun campur tangan dalam mengatasi hal ini yang tidak mampu diselesaikan oleh masyarakat. Cara mengendalikan harga ditentukan oleh penyebabnya. Yang pertama, apabila penyebabnya dikarenakan perubahan pada permintaan asli dan penawaran asli, maka hal yang harus dilakukan untuk mengendalikannya yaitu melalui kontrol harga. Yang kedua, apabila penyebabnya yaitu distorsi permintaan asli dan penawaran asli, maka hal yang harus dilakukan untuk mengendalikan yaitu dengan cara menghilangkan distorsi tersebut dengan intervensi harga agar harga bisa kembali ke keadaan sebelum distorsi. Sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai distorsi pasar dalam persepsi Islam. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.